kita coba belajar untuk mengoperasikan dan juga kita coba memulai bagaimana sih cara pengoperasian mesin Testmac bila pemasangan proses stringing di lapangan. Yuk kita mulai dari slide awal. Nah, kita di sini diberitahu atau diinstruksikan oleh Testmac bahwa mesin dikirim tanpa oli, hidrolik, dan juga bahan bakar selama pengangkutan sebagai pencegahan atas bahaya kebakaran bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses pengiriman, Pak. Jadi, bila nanti Bapak-Bapak memesan mesin baru ataupun yang sudah memesan mesin baru, pasti mesin tersebut dalam keadaan kosong tanpa diisi oleh hidrolik dan juga bahan bakar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian plat mesin atau label mesin dari mesin Testmac itu sendiri. Di sini saya selaku technical support, saya memberikan saran ataupun memberikan solusi bagaimana bila Bapak ada terjadi kebutuhan spare part, kebutuhan manual book ataupun permasalahan pada mesin. Nah, Bapak-Bapak cukup untuk mengirimkan foto template seperti yang ada di slide seperti ini agar PT Trimitra dan juga pabrikan Testmac bisa mengidentifikasi permasalahannya bagaimana, kebutuhan partnya untuk apa, karena untuk part mesin Testmac sendiri berbeda-beda, Pak. Jadi untuk bagian filternya aja berbeda-beda, apalagi part-part yang lain. Nah, di sini dijelaskan bagaimana ada terdiri dari nama mesin, jenis mesin puller. Di sini kita kasih contoh mesin puller ya Pak. Ada mesin tensioner. Nah, untuk modelnya model ARB. Nah, untuk workshop ordernya ada di nomor 6149 itu untuk keluaran pabrikan dari Testmac ya Pak. Jadi ini mesin salah satu standar utama kami sebagai syarat pokok bila Bapak ada keluhan masalah mesin. Nah, untuk bagian performa mesin, saya ingatkan sekali lagi bila di lapangan sedang ada proses stringing untuk saat ini ataupun yang akan mau melakukan proses stringing, bila mesin Testmac bila dioperasikan dengan kekuatan maksimum tarikan 90 kN, maka kecepatan putaran capstan atau bull wheels Pak akan menghasilkan sekitar 1,5 sampai 2,5 km per jam. Nah, di sini kita digaris bawahi karena bila ada keluhan kok jalan mesinnya lambat atau putarannya lambat, itu normal Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Bila ada keluhan misalnya, wah ini mesinnya jalannya bisa nggak Pak dinaikin lagi sampai sekitar misalnya 5 kecepatan maksimumnya. Nah itu udah standar umum dari Testmac hanya menghasilkan 2 km per jam bila menggunakan konduktor ya Pak ya. Nah, penggunaan di sini kita diperhatikan penggunaan tali yang diameter lebih kecil akan mengurangi kekuatan kapasitas tarikan mesin itu sendiri, Pak. Nah, kita masuk ke bagian performa mesin lagi. Di performa mesin ini, kita diingatkan bahwa suhu pada mesin Testmac itu sangat berpengaruh terhadap performa. Jadi, bila suhu temperatur di mesin itu tinggi, maka akan mengurangi kekuatan daya ataupun performa mesin itu sendiri, Pak. Makanya di Testmac kita dianjurkan untuk menggunakan oli yang sesuai dengan suhu tropis ataupun suhu tempat kita melakukan pekerjaan proses stringing itu sendiri. Nah, kita bisa disimpulkan bila suhu semakin tinggi derajatnya, nah di sini, maka kekuatan yang hilang mencapai 2-4% dari kekuatan semula. Nah, makanya oleh karena itu, alangkah lebih baiknya bila kita sering-sering melakukan perawatan pada mesin Testmac agar meminimalisir yang namanya terjadinya suhu overload. Nah, begitu juga terhadap pengaruh ketinggian. Ketinggian dari, misalnya Bapak, ketinggian dari penarikan itu sendiri, itu akan mempengaruhi tekanan bar pada udara yang ada di mesin. Jadi semakin tinggi Bapak melakukan
berada proses penarikan, maka semakin lemah juga tekanan udara yang dihasilkan. Nah, berikut adalah standar khusus pengoperasian mesin Tesmac. Nah, di sini saya ingatkan sekali lagi untuk bapak-bapak yang memiliki mesin stringing Tesmac, diharapkan untuk operator yang menggunakan mesin Tesmac tersebut telah memenuhi syarat untuk menggunakan mesin. Nah, syaratnya yang dimaksud ialah pelatihan khusus dari kami, PT Trimitra Elektrik, selaku distributor resmi Tesmac, dan juga yang telah melakukan sertifikasi melalui badan resmi Tesmac, Pak. Jadi jangan asal sembarang orang yang bisa menggunakan mesin Tesmac meskipun orang itu pernah mengoperasikan mesin Tesmac. Nah, mesin harus digunakan untuk merancang pekerjaan yang sesuai. Jadi jangan sampai misalnya Bapak mau melakukan penarikan, Bapak salah menggunakan mesin. Mesin yang harus dipakai puller, Bapak malah menggunakan mesin tensioner. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, mesin juga dilarang dioperasikan oleh personel yang tidak resmi di lapangan. Nah, ini banyak sekali teman-teman kita yang di lapangan kadang sering ganti-gantian. Misalnya, operator si A ketika tidak bisa dalam posisi di lapangan, tidak bisa hadir, digantikan oleh operator si B yang tidak memiliki pelatihan secara khusus ataupun belum pernah di-training oleh PT Trimitra ataupun Tesmac. Nah, itu sangat dilarang karena akan mempengaruhi performa mesin itu sendiri dan juga membahayakan proses penarikan stringing, Pak. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang kecil dan mengakibatkan yang fatal. Nah, dilarang juga melakukan perbaikan atau perawatan pada mesin saat melakukan proses stringing. Nah, di sini saya ingatkan sekali lagi, Pak, jangan sampai kalau misalnya Bapak lagi proses penarikan, melakukan proses pengerjaan, konduktor sedang diulur, tiba-tiba Bapak melakukan pergantian oli mesin ataupun oli hidrolik. Nah, itu sangat dilarang ya, Pak. Itu kalau bisa Bapak dimatikan dulu mesinnya, didinginkan terlebih dahulu, baru Bapak melakukan proses pergantian oli mesin ataupun oli hidrolik ataupun pengisian bahan bakar. Itu dilakukan pada saat mesin dalam kondisi mati. Nah, untuk Bapak-Bapak yang masih belum punya pengalaman dalam operasional mesin Tesmac ataupun perawatan mesin Tesmac, Bapak bisa menghubungi kami, Pak, sebagai distributor resmi Tesmac. Boleh ke saya atau Pak Alvin atau ke website kami ke www.trimitraelektrik.com. Di situ Bapak bisa email kita untuk melakukan pemeliharaan, pengecekan maupun training mengenai pengoperasian mesin Tesmac. Nah, selama masa garansi, Bapak dilarang melakukan perbaikan tanpa seizin pabrikan atau distributor resmi. Di sini juga saya mengingatkan sekali lagi, Pak, kalau misalnya dalam mesin itu posisinya masih garansi, alangkah lebih baiknya bila Bapak melakukan konsultasi terlebih dahulu mengenai pergantian bahan bakar ataupun penggantian filter, penggantian air filter, itu Bapak rekomendasikan ke kita dulu, nanti saya ataupun tim dari Trimitra akan membantu Bapak untuk melakukan perawatan. Nah, balik lagi Pak, kita ke suhu hidrolik yang tadi sebelumnya slide dibahas. Nah, di sini kita diingatkan bila di Indonesia itu sendiri dengan suhu yang kurang lebih sekitaran 33 sampai 35 derajat suhu normalnya. Nah, ya, diharapkan kita bisa memilih oli hidrolik yang sesuai dengan kebutuhan mesin Tesmac kita. Karena balik lagi Pak, untuk suhu yang tidak sesuai dengan mesin akan mempengaruhi performa mesin itu sendiri. Nah, kita asumsikan bila misalnya kita menggunakan VG22 di suhu tropis, nah maka ini tidak sesuai dengan kriteria suhu yang ada di Indonesia. Suhu minimum temperatur running di Indonesia hanya di sekitaran 33. Jadi kalau misalnya Bapak pakai yang suhunya minimumnya 8 derajat Celcius, nah maka mesin akan bermasalah. Jadi kita sarankan Bapak untuk menggunakan VG68. Nah, karena ini sesuai dengan karakteristik yang ada di Indonesia.
Nah, untuk kita masuk ke bagian penarikan awal konduktor, ketika kita melakukan konduktor atau melakukan eh, penarikan awal ya Pak, di sini pihak Tesmek tidak merekomendasi atau melarang Bapak untuk menggunakan konduktor yang diameternya lebih besar dibandingkan konduktor yang ditarik lebih kecil. Karena akan mengakibatkan fatal Pak, kegagalan dalam mengakibatkan terputusnya konduktor. Nah, itu akan fatal bila Bapak udah dalam masuk ke ke pulainya si tower. Nah, alangkah lebih baiknya bila Bapak menarik menarik konduktor dengan sling ataupun hauling rope yang biasa digunakan di lapangan. Selain itu juga dengan menarik konduktor yang lebih kecil ataupun hauling rope ataupun sling yang lebih kecil dari ukuran diameter yang ditarik, itu memudahkan Bapak untuk merangkai di kapstannya Pak. Jadi pemasangan kapstannya itu ketika Bapak melingkari di dua drum itu Bapak tidak kesulitan. Jadi sedikit memudahkan dan juga gampang dibawa ketika dalam proses penarikan awal. Nah, ini kita wajib memberitahu kepada bapak-bapak semua. Kadang jarang kita menyepelekan transportasi pengangkatan mesin itu sendiri. Nah, inilah membahayakannya bila kita tidak sesuai dengan prosedur, Pak. Untuk pengangkatan mesin Tesmek, sebaiknya kita melakukan bila mesin itu mau ditempatkan di tempat yang jauh ataupun di daerah pegunungan, Bapak mewajibkan untuk mengangkat mesin Tesmek itu menggunakan kren, Pak. Jadi Bapak juga memilih kerennya yang ukuran kapasitas masanya lebih besar dibandingkan mesin itu sendiri, agar tidak terjadi kecelakaan kerja Pak yang tidak diinginkan. Nah, pemasangannya di mana sih Pak pengait kren itu sendiri? Nah, Tesmek sudah menyediakan barisentrik sebagai titik pengangkatan mesin Tesmek. Nah, selama ini titik ini di kemungkinan aman dan tidak ada bahaya asalkan Bapak pemasangan seperti benar ya, seperti di gambar bawah ini. Nah, titik barisentrik ini sudah dilengkapi dengan warna merah, jadi Bapak tidak usah bingung mencari di mana, udah terdapat warna yang membedakan sendiri. Di situ Bapak sebagai titik untuk pengangkatan mesin. Nah, selama pengangkatan mesin itu sendiri, orang-orang di sekitaran yang tidak berkepentingan dilarang untuk berada Pak. Jadi orang-orang yang selain operator ataupun operator itu sendiri lebih baik menjaga jarak ketika mesin itu diangkat. Nah, akan sangat bahaya Pak bila Bapak tidak mematuhi saran yang ada di slide ini. Nah, ini salah satu contoh beberapa mesin yang diaplikasikan khusus untuk diangkut di jalan raya dengan cara ditarik ya Pak ya, bisa ditarik, bisa naik ke truk ataupun ke kren. Nah, ini bisa disesuaikan tergantung dengan situasi di lapangan ya Pak. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan sudut pemosisian pada mesin Pak. Nah, ini sudut-sudut yang sudah direkomendasikan oleh Tesmek dan juga sudut-sudut yang dilarang. Di sini sudut yang dilarang yang seperti apa sih Pak? Nah, yang dilarang itu yang bila mesin Tesmek itu terlalu dekat dengan tower yang dilakukan proses stringing. Jadi Bapak harus agak mundur ke belakang, ambil jarak sekitaran mungkin 14 derajat sampai 18 derajat ataupun 20 derajat sudut kemiringan. Nah, itu yang direkomendasikan. Jangan sampai Bapak terlalu dekat mesin dengan tower itu tersebut karena akan membahayakan mesin maupun proses penarikan stringing itu sendiri. Nah, bila bapak-bapak di lapangan tidak memungkinkan untuk mencapai suhu 14 sampai 18,5 derajat, nah Bapak bisa disarankan sewaktu-waktu dengan anjuran yang sangat berhati-hati sekitaran sudut kemiringan 20 derajat kemiringan. Nah, inilah posisi untuk sebelum penarikan stringing.
alangkah lebih baiknya bila Bapak mengarahkan mesin itu lurus sesuai dengan sudut yang sudah ditentukan, arah yang sudah ditentukan. Jangan sampai terjadi bila Bapak sudah siap proses penarikan ataupun melakukan stringing, tapi mesin posisinya agak miring. Nah, ini yang sangat membahayakan karena akan mengakibatkan konduktor itu lepas dari alurnya si kapstan, Pak. Nah, ini yang sangat membahayakan, apalagi untuk operator itu sendiri. Nah, jangan sampai kita lalai dan juga lupa akan hal ini, Pak. Dan yang kedua, jangan lupa sampai atur stabilizer belakang sebelum melakukan proses stringing. Jadi stabilizer belakang ini Bapak harus sesuaikan dengan struktur tanah. Bila tanah Bapak bergelombang, alangkah lebih baiknya Bapak coba sesuaikan dulu, entah itu diratakan terlebih dahulu ataupun dicari titik terkuat dari pijakan si stabilizer ini agar si mesin tidak mengalami pergeseran maupun goncangan pada saat proses penarikan stringing. Nah, di sini yang dimaksud dengan benar bagaimana stabilizernya harus menapak dengan tanah ya Pak, jangan sampai mengambang ataupun tidak menyentuh tanah, karena itu akan sangat membahayakan Pak. Nah, berikut kita ke bagian depan, jangkar depan mesin Tesmac. Di sini ada dua tipe dongkrak ataupun jangkar depan yang bisa diatur. Jadi ada yang masih manual menggunakan katrol tangan dan juga ada yang otomatis dilakukan melalui panel kontrol. Nah, yang otomatis melakukan panel kontrol ini yang mesin-mesin yang lebih baru ya Pak, yang udah lebih memudahkan si operator itu sendiri. Jadi tidak perlu Bapak putar-putar si katrol ini. Nah, di sini cukup ada kontrolnya sendiri di dalam panel box. Nah, itu udah lebih memudahkan, Pak. Nah, ini balik lagi ke titik barisentrik itu. Titik barisentrik di sini selain untuk penahan, di sini juga untuk penyangga mesin itu sendiri, Pak. Jadi meminimalisir yang namanya pergeseran maupun mesin yang terbawa oleh beratnya konduktor itu sendiri pada saat proses stringing, maka jangan sampai kita lupa akan hal keselamatan kerja ini, Pak. Jadi Bapak harus sesuaikan dan juga kepasang secara maksimal titik barisentrik atau titik pengaman ini sebagai jangkar belakang agar mesin tidak goyang maupun bergeser. Nah, caranya dengan mana? Dengan bagaimana? Nah, Bapak bisa hubungkan rantai atau tali jangkar menggunakan clevis yang digunakan yang telah diberikan tanda merah. Nah, tanda merah di sini kurang lebih sama dengan titik barisentrik yang ada pada slide sebelumnya pada saat proses pengangkutan mesin stringing oleh truk kren ya Pak. Nah, gunakan rantai atau beban yang lebih berat. Jadi mesin ini kan sebagai penahan ya Pak, jangan sampai kita lalai. Saya ingatkan kembali lagi, jangan sampai kita lalai akan hal yang sangat mendasar ini. Kita harus perlu hati-hati sebelum melakukan proses stringing. Nah, ini salah satu contoh bahwa mesin stringing sudah siap untuk melakukan proses penarikan konduktor atau pengerjaan stringing. Nah, mesin ini sudah ready kurang lebih seperti ini Pak, pemasangan di lapangan dan selebihnya disesuaikan dengan struktur tanah ya Pak. Nah, ini ditanam jangkar belakangnya oleh rantai. Nah, bila Bapak di lapangan ada turnbuckle, nah Bapak silakan gunakan turnbuckle ini, sangat disarankan karena Bapak bisa atur adjustable ketegangan atau penahanan si rantai ini kepada jangkar belakang Pak. Jadi Bapak bisa mengatur seberapa kencangnya, seberapa kuatnya penahan ini. Jadi Bapak ketika Bapak selesai pun Bapak tinggal diputar saja si turnbuckle-nya atau coupling screw-nya, jadi tidak merepotkan atau tidak menyulitkan ya Pak di lapangan. Nah, ini untuk sedikit contoh yang sudah terpasang oleh Tesmac di bagian jangkar belakang dihubungkan ke dalam tanah.
Kalau nggak bisa di dalam tanah, diusahakan posisi si beban jangkar itu diposisikan serendah mungkin Pak terhadap struktural tanah. Nah, ini juga kita bagian yang tidak boleh dilewatkan, Pak, yaitu pengereman pada roda mesin. Jadi pengereman pada roda mesin ini sangat membahayakan bila kita lupa melakukan pengereman. Jadi setelah kita melakukan proses penahanan beban pada jangkar belakang dan juga jangkar depan, nah alangkah lebih baiknya kita langsung mengerem, ya, mengaktifkan rem roda pada mesin Tesmac. Nah, sekali lagi sebelum melakukan proses kegiatan stringing di lapangan, alangkah lebih baiknya Bapak-bapak dan juga tim stringing untuk mencoba mengecek tingkat cairan mesin dari mulai bahan bakar, oli hidrolik, dan juga oli mesin, negatif brake, juga oli gearbox. Nah, itu Bapak harus cek setiap hari kondisinya bagaimana, tingkat levelnya bagaimana, ataukah kekurangan, ataukah kelebihan. Nah, itu Bapak silakan disesuaikan dan juga dicek berapa liter kebutuhan mesin-mesin yang Bapak miliki, karena di setiap mesin kebutuhannya berbeda-beda, Pak. Nah, koneksikan penahan dengan mesin, itu yang bab sebelumnya dibahas, jangkar depan dan juga penahan beban belakang serta roda. Jangan lupa Bapak dipastikan lagi bahwa semuanya sudah terpasang dengan benar dan juga sudah kuat. Nah, terus sebelum melakukan stringing, proses pelindungan yaitu tombol emergency, fungsi-fungsinya Bapak jangan lupa dicek, push button emergency Bapak coba fungsikan terlebih dahulu sebelum melakukan proses kegiatan stringing, apakah berfungsi atau tidak. Bila tidak berfungsi, segera hubungi kami Pak, PT Trimitra Elektrik dan juga Tesmac, karena kami akan membantu Bapak dalam proses kegiatan stringing. Nah, koneksikan dengan unit daya. Nah, ini salah satu yang penting, powernya si Tesmac dari baterai. Coba Bapak cek terlebih dahulu, apakah sudah terhubung, terus apakah ada sikring yang putus, ataukah ada kabel yang putus. Kita cek dulu, Bapak cek dulu hati-hati setiap hari, apakah ada kerusakan ataupun ada disfungsional dari alat tersebut. Nah, untuk sekali lagi dari Tesmac diingatkan, dilarang untuk berjalan atau berdiri di sekitaran mesin, Pak, yang orang-orang tidak berkepentingan. Hanya operator yang sudah di training ataupun sudah mendapatkan sertifikat dari kami yang boleh berada di mesin Tesmac. Apalagi orang-orang ini sampai berkerumun di depan, ya Pak, di depan mesin Tesmac yang sedang melakukan proses stringing, itu akan sangat membahayakan baik dari orang tersebut maupun dari mesin. Nah, kita masuk ke bagian kontrol mesin, Pak. Di bagian kontrol mesin ini, nah, terdapat beberapa item yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan pengerjaan mesin stringing. Jangan sampai kita tidak tahu apa fungsinya tombol-tombol tersebut atau manometer tombol tersebut ataupun lampu peringatan tombol tersebut, ya Pak. Jangan sampai kita paham. Makanya kita sekali lagi untuk pengguna mesin Tesmac lebih baik sebelum melakukan proses stringing, operator harus dilatih lebih dahulu agar memahami semua fungsi kontrol yang ada di panel box ini. Nah, mulai dari pertama Pak, kita masuk ke bagian LCD. Nah, di layar LCD ini sudah dilengkapi dengan berapa lamanya pengerjaan atau mesin itu berfungsi. Bertujuan untuk kita melakukan perawatan Pak atau maintenance. Nah, kita bisa tahu mesin kita udah pemakaiannya berapa ratus jam, berapa puluh jam, itu kita bisa lihat di sini. Kita udah waktunya untuk pergantian. Nah, Bapak bisa hubungi kami PT Trimitra dan juga kita bisa sediakan juga filter ataupun oli-olinya.
Dan juga di sini juga terdapat fitur di LCD sini terdapat fitur kalau Bapak ada terjadinya error pada sistem elektrikal maupun valve ataupun pompa akan berdeteksi Pak. Di sini ada sedikit muncul peringatan yang akan memberitahu kita di mana letak errornya posisi tersebut. Dan juga terdapat jarak berapa jauh kita melakukan proses stringing. Kabel yang sudah melewati tower kita bisa lihat di sini di layar ini. Nah, di layar ini kita bisa tahu bagaimana dan lamanya kita melakukan penguluran ataupun penarikan si konduktor. Berapa jauhkah kita melakukan proses stringing. Nah, lalu next kita ke bagian sampingnya. Ini Pak, di bagian manometer tekanan pompa. Ini manometer yang mengindikasikan bahwa pompa si mesin Tesmac itu udah mencapai berapa bar. Nah, normalnya nanti saya kasih tahu berapa full dan tensioner. Nah, ini dalam satuan bar ya Pak, karena tekanan. Nah, ini kita lanjut ke next. Di sini kita terdapat dinamometer. Nah, kalau ini manometer, ini dinamometer, sama-sama manometer Pak, sama-sama skala ya, skala pembanding ataupun kekuatan tonase kita itu kita bisa lihat di sini, atur nilai tonasenya kita bisa di sini, bisa dilihatnya. Lanjut kita ke selektor negatif break. Ke selektor negatif break ini berfungsi sebagai settingan awal ataupun pengereman awal ketika Bapak melakukan proses stringing. Jadi ketika Bapak mau melakukan proses stringing, alangkah lebih baiknya itu selektor negatif break diposisikan sebagai on. Nah, dalam posisi on ini Bapak bisa mengatur nilai tonase yang ada di potensiometer ini dan juga menggunakan joystick bull wheels. Nah, itu kita di sini melakukan kegiatan yang wajib ya Pak. Jadi sebelum melakukan stringing ini, Bapak wajib terlebih dahulu mengunci agar si kapstan di mesin itu tidak bergerak. Nah, lalu kita bagian ke kontrol tambahan. Di sini ada kontrol tambahan dari mesin puller. Nah, ini salah satu contoh mesin puller. Di sini ada bagian kontrol rewinder Pak. Nah, rewinder ini yang terdapat di puller untuk si gulungan nanti kita bisa lihat cek bersama-sama di slide selanjutnya. Nah, yang di bawah ini yang tadi saya ceritakan Pak, ada angkor depan. Nah, ini untuk angkor depan Bapak. Nah, ini yang udah termasuk otomatis yang dikontrolnya tidak menggunakan kontrol tangan lagi Pak. Nah, lalu di sampingnya ada pengontrol kipas oli hidrolik. Nah, ini sih terdapat dua fungsi Pak. Ada yang otomatis, ada yang manual. Jadi itu bisa disesuaikan aja tergantung kebutuhan Bapak di lapangan. Lalu next kita ke bagian real winder ya. Di sini ada manometer real winder dan juga potensionya, pengatur katupnya. Ini berguna sebagai tekanan pada real winder yang terdapat pada posisi belakang mesin. Lalu di sini terdapat lampu peringatan. Nah, lampu peringatan ini merupakan yang sangat penting, Pak. Bapak bisa baca di manual book Bapak masing-masing. Lampu peringatan ini salah satunya adalah baterai. Nah, baterai ini akan berkedip bila terjadi permasalahan pada tegangan listriknya ataupun kekurangan tegangan. Nah, ini juga ada indikasi bahwa si bahan bakar akan kehabisan. Nah, ini bisa Bapak dapat indikasinya dan juga salah satu yang kita dikasih fitur lebih yaitu adalah indikasi filter 1 dan filter 2. Nah, ini filter oli hidrolik ya Pak. Jadi ketika oli hidrolik ini mengalami sumbatan yang berlebihan atau udah proses melakukan pergantian, maka akan mengindikasikan lampu merah Pak di sini. Oke. Nah, lalu ini yang sebelumnya kita bahas di slide-nya.
itu ada tombol emergency. Nah, tombol emergency ini kita bisa gunakan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di lapangan dalam proses stringing ya Pak. Nah, Bapak kalau misalnya dalam keadaan darurat, Bapak bisa langsung tekan ini dan si tombol emergency akan mengunci proses kegiatan stringing dan juga mematikan mesin. Nah, mematikan mesin, tapi dalam hal ini sudah ketika mesin mati, otomatis si kapstan itu akan stop, akan mengunci. Jadi tingkat keamanannya tetap terjaga untuk proses penarikan stringing. Nah, bagaimana bila sudah selesai perbaikan ataupun permasalahan di lapangan, tombol sebelum memulai mesin, tombol si push button ini ataupun tombol emergency ini Bapak nonaktifkan terlebih dahulu dengan memutar ke kiri, maka akan sedikit keluar ya Pak, akan sedikit menonjol lagi. Nah, itu berarti menandakan kalau emergency stop sudah tidak berfungsi. Nah, bila Bapak menyalakan mesin dengan tombol emergency stop masih menyala, maka akan ada suara peringatan ataupun mesin juga tidak akan mau menyala, Pak. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ada beberapa aksesoris tambahan dari Testmac. Nah, ini ada reel stand. Nah, di sini ada reel stand untuk mesin tensioner ya, Pak. Nah, ini terlengkap dengan kepala hidroliknya. Ini lagi sedang proses pemasangan, kurang lebih seperti ini di lapangan. Jangan sampai Bapak terbalik ya Pak, proses ininya pemasangannya jangan sampai ini juga. Makanya kita di sini kita menyarankan untuk melakukan proses stringing harus dengan orang yang sudah disertifikasi trainingnya atau keahliannya Pak. Nah, ini ada rewinder dari mesin cooler. Nah, ini yang tadi yang di slide sebelumnya itu mengontrol katup bar tekanan yang belakang. Nah, kurang lebih seperti ini Pak. Ini akan memutar berlawanan berputar sesuai dengan kapstannya itu sendiri gitu. Kalau di puller, nah kalau di tensioner akan diatur berlawanan dengan si kapstan berputar. Jadi kalau misalnya si kapstan itu berputar ke kanan di bagian tensioner ya Pak, nah si reel stand ini akan berputar ke kiri. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran dasar ya Pak, proses pemasangan konduktor pada mesin stringing. Nah, pada mesin stringing ini terdapat aturan ataupun instruksi khusus bila Bapak melakukan pengenarikan awal. Jadi di sini ada reel stand. Nah, ini yang di mesin tensioner ya Pak. Nah, ini beban-bebannya yang tadi yang dihubungkan pada titik barisentrik yang di belakang yang diberi warna merah. Nah, ini konduktor masuk dari luar ke dalam ya Pak. Ke dalam, jangan terbalik, jangan dari dalam keluar. Nah, itu tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan oleh Testmac. Alangkah lebih baiknya Bapak perhatikan hal ini karena ini lumayan penting. Nah, konduktor awal oleh yang diameter lebih kecil ditarik, lalu prosesnya seperti ini, susunannya ya Pak. Nah, ini bisa lebih dari 4 akan direkomendasikan, disesuaikan dengan roller konduktor yang terpasang. Contohnya kalau misalnya roller konduktornya ada 2, berarti hanya 2 konduktor yang boleh terpasang. Nah, jumlah alurnya harus disesuaikan ya Pak, jangan cuma 1 atau 2. Ini normalnya harus 4 ya Pak, lebih dari 4 oke, tidak apa-apa, tapi tidak dibolehkan kurang dari 4. Nah, ini kita wajib diperhatikan. Bapak sekali-kali dalam proses penarikan awal oleh pulling rope ataupun sling yang diameter lebih kecil, jangan pernah melumasi konduktor ataupun pulling rope ya, tambang menggunakan pelumas Pak. Nah, ini sangat dilarang karena akan membahayakan si proses penarikan string itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak diberikan pelumas pada konduktor, nah maka si karet kapstan pada bulbulus ini akan licin Pak, jadi tidak bisa menahan dalam proses stringing. Jadi kekuatan tensionnya, kekuatan
peregangannya akan berkurang dan resikonya akan tergelincir konduktor itu. Nah, ini yang akan sangat membahayakan. Makanya jangan sampai kali-kali di lapangan, nah ini pemasangannya pakai pelumas ataupun pelicin. Nah, itu jangan sampai ya Pak. Nah, lalu kita atur. Nah, ini penarikan awalnya menggunakan tambang, jangan sampai ada yang terjepit Pak. Jangan sampai ini si konduktor ini nyilang ya Pak, nyilang atau kusut. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Alangkah lebih baiknya dilakukan secara berhati-hati Pak. Nah, atur roller guide rollernya. Nah, guide roller ini menyesuaikan berapa banyak kapasitas si konduktor itu bisa digunakan. Nah, di sini ada contoh 2 guide roller. Guide roller ini terdapat 2, berarti hanya maksimum 2 konduktor yang boleh dilakukan penarikan. Bila di sini ada 4, nah itu bisa Bapak lakukan 4 contoh yang terdapat pada mesin AFS ya. AFS itu bisa yang 140 kN itu bisa 4 konduktor sekaligus penarikan. Jadi Bapak melakukan penarikannya pun, melakukan proses pengerjaan seringingnya pun jauh lebih cepat dibandingkan dengan 2 roller ini. Nah, ini salah satu bagian penting sebelum Bapak melakukan proses stringing. Bapak berikan dulu pelumas, bisa Bapak setiap hari dilakukan ataupun berselang. Yang penting rutin ya Pak, jangan sampai si gearbox ini atau gearnya pada kapten ini kering Pak, itu sangat membahayakan, merusak mesin itu sendiri ataupun membahayakan proses pengerjaan Bapak gitu. Nah, ini kita kasih peringatan ataupun kasih saran untuk selalu pengecekan. Nah, di sini terdapat 2 titik Pak yang berbeda. Satu menggunakan pompa yang sudah lebih modern ya Pak, lebih memudahkan si user atau operator dalam melakukan pengisian gearbox. Nah, ini yang masih manual, yang masih bisa diisi secara konvensional ya Pak. Nah, di sini dikasih contoh titik, terdapat 2 titik yang direkomendasikan untuk diberikan pelumas. Nah, kita masuk ke dalam kontrol. Ke dalam kontrol mesin ini, Bapak sebelum melakukan kontrol atau setelah Bapak putar dahulu katup bar atau tekanan pompa yang ada pada mesin Tesmac. Nah, Bapak atur dulu menjadi 0 Pak, jangan sampai ada nilai karena itu akan merusak struktur mesin. Nah, lebih baik Bapak atur dulu menjadi 0 nilai tekanan barnya. Lalu jangan lupa posisikan joystick atau tuas kontrol dalam posisi tengah. Nah, karena kan kita tidak tahu ya Pak dalam proses pemindahan mesin stringing, siapa tahu si joystick ini akan tersenggol dengan orang tidak disengaja tersenggol dalam posisinya bisa ke atas atau ke bawah. Nah, kita pastikan dulu sebelum memulai mesin, kita posisikan seperti ini ya Pak. Tekanan manometernya harus dalam posisi 0 dan juga joystick dalam posisi netral atau di tengah. Nah, ini bila semuanya sudah dalam posisi standby seperti ini, nah, nyalakan tombol kepada posisi tombol 1. Nah, masukkan Bapak kunci ininya ya, kunci mesin. Nah, dalam posisi angka 1. Nah, sampai lampu peringatan ini atau lampu peringatan untuk pemanasan mesin ini mati, baru Bapak bisa tekan start. Nah, selama proses Bapak mengaktifkan kunci dalam posisi ke nomor 1, maka lampu ini akan terus menyala bila mesin belum siap untuk dinyalakan. Nah, lalu di sini ada beberapa tipe mesin ya Pak. Ini mesin yang kita contoh ambil di lapangan. Nah, ini masih menggunakan tuas bypass. Jadi bila Bapak sudah memutar kunci ke posisi 1, lalu lampu pemanasan mesin menyala,
dan sudah mati, Bapak tekan tuas ini ke atas, Pak. Nah, selama tuas ini ke atas, Bapak nyalakan, lalu sebilah nyala, Bapak normalkan lagi, turunkan lagi. Nah, ini kita dikasih peringatan juga jika mesin tidak menyala, jangan memaksakan 2-3 kali percobaan. Karena mungkin kerusakan pada bagian elektrikal atau sikring dinamo, sikring kelistrikan ataupun dinamo starter yang mengalami permasalahan. Bapak cek lagi, bila tidak menemukan solusinya, Bapak bisa hubungi kami, PT Trimitra Elektrik, yang siap membantu Bapak. Nah, lalu di sini ada contoh tuas pengatur kecepatan diesel ya Pak, RPM-nya. Nah, RPM-nya ini kurang lebih seperti ini, simbolnya seperti ini. Ini untuk kontrol akselerator kart yang terdapat pada panel box. Nah, ini yang tekanan pompa manometer yang tadi di panel itu dijelaskan. Tekanan bar yang normal pada mesin cooler ataupun cooler tensioner adalah 20-24 bar. Itu normal, Pak, karena si cooler ini dia melakukan tenaga lebih ekstra dibandingkan tensioner. Nah, di sini tensioner makanya tekanannya juga lebih kecil dibandingkan si cooler. Nah, saat melakukan mesin menyala, biarkan dulu 15-20 menit, Pak, bila Bapak mau melakukan streaming. Nah, biarkan mesin dalam mode standby, Bapak tidak perlu terburu-buru melakukan settingan awal atau penarikan kapstan. Nah, pemutaran kapstan Bapak jangan usah buru-buru, tunggu sampai 15-20 menit. Nah, alangkah lebih baiknya bila Bapak nyalakan mesin dalam mode standby, atau RPM-nya dalam mode kecepatan sedang sekitar 1.300 sampai 1.400 RPM. Nah, lalu matikan kipas radiator yang tadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi dimatikan agar pemanasannya lebih maksimal. Jadi si oli juga udah bisa melakukan tekanan yang cukup kepada si manometer ini. Nah, ketika melakukan penghidupan mesin awal, mungkin bapak-bapak di lapangan yang mesinnya ada indikator seperti ini, ada beberapa mesin yang masih ada indikator seperti ini, nggak usah kaget Pak ketika Bapak melakukan start engine, nah Bapak akan dapatkan lampu indikator filter akan menyala. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau misalnya lampu filter itu menyala, itu bukan menandakan kalau ada sumbatan ataupun pergantian bila waktunya belum diganti ya Pak. Misalnya Bapak udah melakukan perawatan, melakukan penggantian filter, tapi ketika dinyalakan ini lampunya masih menyala, nah itu Bapak nggak usah khawatir ada yang tersumbat atau apapun. Nah, itu hanya pemanasan awal. Tuh. Karena bila sudah sesuai dengan standar yang sudah panas, maka lampu yang tadi menyala di filter penyumbatan itu akan pindah berwarna hijau. Nah, itu dalam situasi sudah normal. Nah, lalu di sini di bawah ini terdapat kontrol kipas ya Pak, kipas hidrolik yang sebelumnya saya kasih tahu bahwa kipas ini bisa disetting dengan dua fungsi, ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, otomatis di sini bila si suhu hidrolik mencapai 40 derajat Celcius, maka kipas akan otomatis menyala. Bapak nggak usah khawatir bila tiba-tiba di lapangan ketika Bapak melakukan pemanasan, tiba-tiba kipas radiator menyala. Nah, itu Bapak nggak usah kaget, itu normal, karena suhu sudah mencapai 40 derajat Celcius. Nah, kipas akan mati secara otomatis bila suhu sudah mencapai 35 ataupun di bawah itu. Lalu kipas akan aktif lagi bila suhu mencapai 40 derajat Celcius. Seperti itu siklusnya. Lalu bila Bapak mau menggunakan kipas secara manual ataupun nyala terus ataupun mati terus, Bapak bisa putar ke sebelah kanan yang ada ikon tombol tangan ya Pak. Nah, di sini ada tombol tangan. Nah, ini dilakukan secara manual.
Nah, di sini kita balik lagi ke dalam susunan awal atau topologi umum yang biasa digunakan mesin Tesmac di lapangan. Kurang lebih strukturalnya seperti ini ya Pak ya. Ada tensioner, ada puller, dan tensioner terdapat real stand di belakangnya, ada real elevator. Nah, di sini ada puller dan juga real winder di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bila kita mengatur mesin tensioner dalam proses pengerjaan stringing, si tensioner ini nilainya harus lebih kecil dibandingkan nilai tarikan si puller ya Pak. Jadi penahanannya dia kita contoh, kita buat 30 kN, 30 kilonewton, maka si puller ini harus nilainya jauh lebih besar agar terjadinya proses stringing berjalan normal. Jangan sampai si puller ini sama, si tensioner ini sama dengan nilai si puller ini. Contoh 40 kilonewton dan di sini 40 kilonewton. Maka di sini kita kasih peringatan bahwa ini sangat berbahaya dan tidak boleh ya Pak. Nah, jadi harus si tensioner yang nilainya jauh lebih kecil dibandingkan nilai si puller. Nah, ini salah satu manometer, disebutannya dinamometer. Ini sebagai indikasi kita untuk mengatur kekuatan Newton yang terdapat pada mesin Tesmac puller ataupun tensioner. Nah, di sini kita dikasih pembatas ataupun fungsi yang apabila si panah merah ini, Pak. Nah, panah merah ini bila si panah merah ini kita setting sekitar 60 kN, nah itu berarti batas penarikan Bapak itu maksimum 60 kN. Nah, bagaimana jika pembatas penarikannya di atas 60 kN, maka si indikator yang Bapak gunakan di sini adalah panah yang berwarna hitam ya. Nah, ini sebagai panah berwarna merah. Bapak bila yang berwarna hitam ini melewati panah yang berwarna merah, maka mesin akan mati tiba-tiba. Itu menandakan kalau Bapak telah melakukan penarikan yang melebihi batas Bapak. Nah, bagaimana bila Bapak ingin mengoperasikan atau ingin menggunakan mesin puller dengan penarikannya yang bebannya lebih besar, misalnya Bapak mau pakai 60, sedangkan si batasnya aja 60. Nah, Bapak bisa atur menggunakan kunci khusus yang disediakan dalam pembelian paket mesin Tesmac. Nah, kunci ini bisa mengatur batasnya si panah berwarna merah ini, Pak. Ketika Bapak mau menarik 60 kN, nah, maka ini diatur 80 kN, contoh seperti itu. Jadi sebagai peringatan awal jika mesin ini aman melakukan proses stringing. Nah, pada saat yang tadi saya ceritakan itu, pada saat bila Bapak melewati batas si panah merah ini, maka indikator lampu akan berwarna merah nyala, Pak, di bagian peringatan. Nah, ini lampu peringatan akan nyala, itu berarti Bapak balik lagi. Kalau misalnya pengerjaan Bapak sudah melewati batas ya, Pak. Next, kita masuk ke bagian kontrol puller. Nah, di sini semua mesin puller dan tensioner disediakan dengan perangkat pengaturan tarikan yang secara otomatis mengurangi, menghentikan, membalikan kecepatan penarikan jika beban telah tercapai. Nah, ini kita masuk ke dalam mode ataupun settingan awal pengoperasian mesin puller ya Pak. Bagian mesin puller kita kita coba satu persatu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menghidupkan mesin, lalu naikkan si RPM, tuas RPM itu yang gas ya Pak, naikkan sekitar 1600 sampai 1800 RPM. Nah, lalu kunci negatif brake ke posisi kanan. Nah, ini difungsikan agar si mesin ketika diatur nilainya kapstannya tidak berputar, Pak. Jadi mengunci kapstan sementara agar menemukan nilai awal tarikan. Lalu perlahan turunkan tuas penggulung. Nah, ini joysticknya kita turunin, Pak, pelan-pelan ya, Pak. Jangan langsung sekaligus.
karena bila sekaligus bakal ada hentakan, Pak. Nah, Bapak pelan-pelan turuninnya sambil Bapak putar knobnya. Nah, knob di sini ini sebutnya potensiometer ya, Pak, atau kalau di lapangan biasanya tonase. Nah, ini Bapak atur tonasenya, sambil ini turunin ke bawah, atur tonasenya, terus panah yang berwarna hitam ini akan menunjukkan berapa nilai tarikan yang Bapak inginkan. Nah, di sini. Nah, yang balik lagi, jangan sampai nilai yang Bapak inginkan itu melewati batas si panah warna merah. Nah, ini jangan sampai ya, Pak. Nah, ini harus di bawahnya kasih kurang lebih jarak sekitar 10 km ataupun 10 ton ya. Nah, itu akan lebih safety, Pak. Nah, lalu bila ini semua sudah selesai, balikan lagi si joystick dalam ini joystick ini, Pak, keadaan netral ya, posisi tengah jangan sampai lupa. Nah, bila udah selesai, lalu pindahkan si negatif brake ini yang tadinya aktif, remnya aktif, dinonaktifkan agar kegiatan mesin stringing bisa berlanjut. Karena kalau misalnya Bapak masih diaktifkan negatif brake-nya, maka si kapstan tidak bisa bergerak, Pak. Akan terjepit, akan dikunci di remnya di sini. Tuh, meskipun Bapak sudah menentukan nilai tonase di sini. Nah, jadi setelah semuanya selesai, Bapak sudah tentukan nilai kekuatan tarikannya. Nah, Bapak putar lagi ke posisi kiri. Ini menandakan bila Bapak sudah siap. Rem pada kapstan sudah lepas ya, Pak. Oke, masuk kita ke kontrol tensioner. Kurang lebih sama, Pak, kontrol tensioner dan puller. Namun bedanya ya kita coba satu persatu dulu. Mesin ya sama lagi, Pak, harus dihidupkan dulu kecepatan maksimum ya 1600 sampai 1800 rpm. Lalu dikunci lagi, Pak, negatif brake-nya. Ini simbolnya berbeda ya, Pak. Nah, ini dikasih perbedaan simbol oleh TestMac ya, bagian puller dan tensioner. Nah, ini balik lagi ke posisi kanan, Pak. Tetap posisinya posisi kanan, cuman simbolnya yang berbeda. Nah, gerakan tombol tuas bullwheel ke bawah. Nah, ini cuman ukurannya lebih kecil ya, Pak. Kalau tensioner ini tuas joysticknya lebih kecil dibandingkan si puller. Nah, lalu atur Bapak nilai yang akan Bapak inginkan. Tadi contoh pada si puller kita setting misalnya 60 kN. Di sini kita buat sekitar 40 ataupun 50 kN yang nilainya jauh lebih kecil. Next. Setelah itu gerakan bull wheels joysticknya ataupun kontrol bull wheels-nya ke posisi tengah lagi, Pak. Nah, jangan sampai lupa lagi. Lalu ya setelah selesai kegiatan stringing bisa berlanjut. Nah, ini salah satu yang pengoperasian awal pada mesin puller tensioner atau tipe AFS. Nah, ini sama, kurang lebih fungsinya sama. Namun kita dikasih peringatan, Pak, pada mesin AFS ini, meskipun dibuat puller tensioner, balik lagi ketika Bapak menentukan nilai tonase, joystick harus diarahkan ke bawah, Pak, bukan ke atas ya. Sangat dilarang untuk ke atas. Nah, dalam menentukan nilai tonase ya, Pak. Nah, ini jangan sampai kita lupa setelah kita negatif brake diaktifkan, maka si joystick harus diarahkan ke bawah, Pak. Jangan sampai ke atas. Nah, di sini kita masuk ke bagian aksesoris si TestMac, yaitu reel stand dan reel winder. Di reel stand ini sudah ada paket ya, Pak, atau reel winder ini sudah ada tersendirinya di mesin puller. Jadi Bapak tidak perlu khawatir lagi yang namanya gulungan secara manual gitu. Jadi sudah terdapat gulungan tersendiri di mesin puller. Namun bila di mesin si tensioner ataupun puller tensioner itu eksternal, Pak. Jadi si reel windernya itu terpasangnya bisa diatur. Contohnya ya seperti ini, Pak. Seperti ini. Nah, contohnya seperti ini.
si quick couplingnya itu harus diatur sedemikian rupa, tekanan barnya itu harus dibuat 0, dibuat 0 terlebih dahulu, agar Bapak memudahkan untuk memasang si selang couplingnya ini. Nah, selangnya ini karena sedikit sensitif ya Pak, jadi Bapak harus dibersihkan terlebih dahulu, jangan sampai ada kotoran yang masuk karena akan membahayakan sirkuit hidrolik yang ada di mesin Tesmac. Jadi tekanan barnya juga harus disesuaikan 0 terlebih dahulu. Bila semuanya sudah terpasang dengan benar, nah yang ini juga sudah terpasang ya Pak kepada kepala hidrolik. Nah, kepala hidrolik itu sudah terpasang juga, udah benar. Nah, Bapak silakan atur kekuatan ataupun tekanan barnya pada mesin. Nah, pada akhir operasi, Bapak disarankan untuk pasangkan self-gripping clamp, nah, agar tetap menjaga ketegangan pada konduktor, lalu matikan mesin. Jadi jangan sampai Bapak lupa ketika proses pengoperasian mesin selesai, Bapak langsung mematikan tanpa ada dipasang pengaman terlebih dahulu. Nah, itu kan sangat membahayakan, Pak. Nah, di sini salah satu keamanan juga ada bagian grounding dari mesin Tesmac. Nah, mesin Tesmac sebenarnya memang ada Pak bagian grounding, namun itu tidak jadi acuan yang khusus ya, ataupun tidak disarankan menjadi andalan karena ada alat khusus atau aksesoris khusus yang diperlukan dalam proses pemasangan stringing. Nah, ini meminimalisir yang namanya terjadinya sambaran petir ketika Bapak melakukan stringing di area yang hujan. Nah, ini minimalisir yang namanya sambaran aliran listrik secara tiba-tiba kepada kontrol elektrikal mesin, Pak. Nah, ini jadi untuk grounding ya, Pak. Nah, kita masuk ke bagian perawatan. Di bagian perawatan mesin, saya ingatkan sekali lagi bahwa tanggung jawab pabrikan atau kecelakaan atau kerusakan pada barang mesin menurun terjadi jika penggunaan suku cadang tidak secara langsung disediakan atau direkomendasikan oleh Tesmac maupun distributor resmi Tesmac. Nah, di sini distributor resmi Tesmac ini hanya Trimitra ya Pak di Indonesia. Nah, Bapak dilarang melakukan perbaikan tanpa merekomendasikan pabrikan atau meminta usul terlebih dahulu, karena bila semua itu sudah dilakukan, maka dari pihak pabrikan maupun distributor tidak bisa bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Nah, perbaikan khusus yang tidak dilakukan atau disarankan oleh pabrikan, layanan purna jual. Jadi bila Bapak ada maintenance atau apa, nah Bapak harus segera hubungi pihak Trimitra selaku distributor resmi di Indonesia. Nah, dilarang Bapak melakukan proses pergantian sendiri ya Pak, ataupun tanpa ada inisiatif untuk memberikan filter yang mungkin serupa ataupun sama gitu. Nah, itu sangat dilarang ya Pak. Nah, ini kita masuk ke bagian di mana yang perlu dicek sehari-hari sebelum proses kegiatan stringing. Nah, tingkat oli hidrolik Bapak harus cek terlebih dahulu. Usahakan bila tingkat oli hidrolik ini posisinya full ya Pak. Kalau nggak full kurang lebih 80%. Jangan sampai setengah ataupun kurang dari titik yang telah ditentukan. Nah, di sini ada titiknya Pak. Kalau Bapak perhatikan, coba Bapak silakan cek masing-masing kepada mesinnya nanti ya Pak. Nah, di sini ada titik standarnya. Nah, di sini juga Bapak perlu cek juga tingkat oli negatif break. Nah, tingkat oli negatif break-nya itu di mana nih? Di sini sudah diberikan contoh seperti ini. Ini Bapak bisa bersihkan bila kotor karena seperti kaca Pak, Bapak bisa ngintip apakah ada cairannya atau tidak. Nah, ini tingkat oli gearbox. Nah, gearbox-nya Bapak bisa intip juga di sini kurang lebih sama ya, bahan pengecekannya terbuat dari kaca tebal. Nah, tingkat coolant air radiator Bapak cek juga cairannya apakah masih ada atau kering, itu Bapak cek setiap hari ya Pak sebelum melakukan stringing. Nah, tingkat oli diesel. Nah, tingkat oli diesel ini nggak bisa dicek melalui sembarangan orang ya. Maksudnya ada cara khusus
kurang lebih caranya sama dengan melakukan tingkat oli diesel pada mesin mobil ya Pak, ada stick khususnya. Nah itu ada beberapa titik. Nah titik itu yang menandakan bahwa mesin itu ada di tingkat maksimum atau minimum. Nah tingkat bahan bakar Bapak bisa cek bila Bapak tidak ada atau belum tersedia LCD yang ada indikator bahan bakar. Nah, Bapak bisa cek, Bapak bisa buka kunci khusus. Nah, namun bila ada LCD yang sudah memiliki tingkatan bahan bakar, itu akan lebih memudahkan lagi, Pak. Nah, untuk semua ini, tingkat-tingkatan ini, tentu di setiap mesin berbeda-beda ya, Pak. Karena nggak semuanya sama dan kapasitasnya pun berbeda-beda. Bapak bisa mengacu lagi kepada buku manual book yang sudah diberikan oleh Tesmek pada saat pembelian mesin stringing. Nah, namun bila Bapak kehilangan buku manual book, Bapak bisa hubungi saya atau hubungi Trimitra untuk kami support dalam penggunaan literan atau penggunaan tingkat cairan mesin. Nah, ini salah satu peringatan juga, tidak mengikuti arahan dari tingkatan cairan akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada komponen yang terpasang. Nah, ini juga saya ingatkan lagi, akan sangat berbahaya Pak jika Bapak mengisi oli mesin ataupun oli hidrolik bila kurang ya Pak, apalagi kurang itu jangan sampai Bapak lakukan seperti itu, kurang lebih itu akan membahayakan pompa ataupun membahayakan mesin itu sendiri. Nah, alangkah lebih baiknya bila Bapak sediakan terlebih dahulu, karena apalagi bila sudah di lapangan, sepertinya bahan bakar itu kan harus ada stok ya Pak, jadi nggak boleh Bapak sekitar narik, habis baru cari gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu, jangan sampai nunggu habis apalagi kering. Nah, tekanan ban juga Bapak harus cek terlebih dahulu setiap hari, jangan sampai ada yang kempes, bocor, ataupun yang satu kempes, yang satu enggak. Nah, itu sangat berbahaya pada proses penarikan slinging. Karena bila kita tidak mengunci aja akan membahayakan, apalagi kempes, Pak. Nah, itu dia. Dan juga sangat menyulitkan selama proses pengangkutan ataupun pemindahan mesin bila ban dalam posisi kempes, Pak. Nah, ini merupakan pelumas dan cairan yang disarankan oleh Tesmek di Indonesia khususnya. Kita berada di negara tropis dengan suhu kurang lebih sekitar 33 sampai 37 derajat Celcius, maka kita direkomendasikan yaitu menggunakan oli yang VG68, Pak. Nah, untuk bagaimana untuk yang sudah menggunakan VG46, nah itu coba nanti pas pergantian selanjutnya Bapak alihkan ke VG68. Nah, ini juga oli gearbox dan coupler kita yang sebelumnya memakai Melana 220, kita coba instruksikan untuk berganti kepada 320. Nah, oli diesel di sini ada tipenya yang kurang lebih kita gunakan 15W40 untuk daerah hangat dan juga tropis ya Pak. Nah, ini juga karakteristik Bapak bisa ingat-ingat, bisa cari-cari yang sesuai, coba untuk diperbaiki lagi bila Bapak ada sedikit perbedaan ya dalam perawatan atau pengisian mesin stringing. Nah, ini kurang lebih seperti ini bahan bakarnya. Nah, ini dia. Ini salah satu brand ya, Pak, pabrikan yang terdapat di seluruh dunia yang Bapak bisa dengan mudah ditemukan di Indonesia. Contohnya yang kita gunakan misalnya Bapak sudah terbiasa menggunakan oli cell. Nah, oli cell di sini yang harus kita gunakan adalah Telus 68, Pak. Nah, dengan oli reduction atau coupler dan gearbox-nya itu ada di Omala 320. Nah, Omala 320 dan juga si pelumasnya Super Grace EP2. Nah, sekarang misalnya Bapak udah biasa pakai yang oli di luar itu, misalnya ada brand lain ataupun Bapak punya brand yang terbiasa sudah menggunakan misalnya brand Castrol, boleh nggak sih saya pakai brand yang berbeda Pak? Misalnya yang satu pakai oli hidroliknya oli ini ya Telus, oli hidrolik menggunakan Telus 68, dan juga si gearbox ataupun negatifnya menggunakan yang di sini, misalnya Spartan EP320. Nah, itu nggak apa-apa, Pak. Nah, nih, kita dijelaskan di sini itu tidak apa-apa. Nah,
itu tidak apa-apa menggunakan merek yang berbeda dengan karakteristik dan spesifik ISO yang sama. Nah, jadi bila Bapak satu brandnya apa, tapi dengan karakteristik yang ininya sama, itu masih diperbolehkan. Tuh. Jadi untuk saat ini kita ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengganti yang belum mengganti, yang sudah mengganti, silakan dipertahankan terlebih dahulu, dipertahankan terus Pak untuk melakukan maintenance-nya dengan oli yang sudah direkomendasi. Nah, ini adalah temporarinya ataupun jadwal kapan si oli ataupun perawatan itu terjadi. Nah, yang Bapak lakukan setiap hari ini, Bapak bisa cek oli mesin, nah, terus cairan pendingin, dan juga bahan bakar, oli hidrolik juga Bapak cek tingkat levelnya. Nah, apakah ada yang berkurang ataukah masih stabil, Bapak harus cek terus setiap hari sebelum melakukan kegiatan stringing. Nah, lalu di sini ada keterangan PF, Pak. Yang ST1 ya Pak. Nah, ST1 ini pergantian pertama pada mesin baru ya Pak, pada mesin baru. Jadi bila Bapak baru membeli mesin pada kami, nah setiap 500 jam Bapak hubungi kami, maka kami akan mensupport untuk pergantian filter maupun hidrolik mesinnya. Nah, lalu bila sudah pergantian pertama, normalnya sekitar 1.500 jam sekali ya Pak. Nah, bila saat ini Bapak-Bapak mesinnya udah sampai lebih dari 1.500 jam pemakaian, tapi belum diganti, harap segera hubungi kami, maka kami akan support segala full filter yang Bapak mesin Tesmac miliki. Tuh, lengkap ya Pak, kita tawarkan lengkap, kita support Bapak filternya, jadi Bapak nggak perlu cari-cari atau nyari sendiri dengan harga yang masih mahal ya Pak. Di kita udah support, kita bisa menyediakan terlebih dahulu dengan keaslian Tesmac, jadi Bapak nggak perlu khawatir. Dan juga tekanan ban Bapak cek juga, jangan sampai ada yang kempes ataupun bocor. Oke, sekian Pak dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada sesuatu yang kurang dalam presentasi saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Ya, silakan saya balikan lagi ke Bapak Alvin. Bapak Alvin, silakan. Terima kasih Pak Sidik. Mungkin sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang bagi yang belum terjawab. Pak Sidik mungkin bisa balik ke pelumas yang Pertamina itu, karena Pak Kunto mau tahu ya, mau nanya tentang yang direkomendasikan. Untuk merek yang Pertamina ya Pak ya? Ya. Nah, untuk merek Pertamina itu nanti coba saya coba kasih tahu, karena kalau untuk saat ini kan di sini nih Pak, di brand yang sudah saya berikan itu kan Pertamina masih pabrikan lokal ya Pak ya. Nanti saya coba hubungi Bapak secara personal, karena yang penting sih PG-nya sih Pak. Kalau misalnya oli hidrolik sih PG-nya dan pelumasnya juga harus sesuai dengan karakteristik ISO-nya. Yang penting sesuai aja itu Pak. Kalau masalah merek itu fleksibel, Bapak bisa cari menggunakan merek apapun, menggunakan brand apapun, ya, yang penting PG-nya ataupun ISO-nya itu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Tesmac tadi. Oke, lanjut Pak Alvin. Sudah tidak ada. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang belum dapat terjawab. Nah, untuk masalah ini, berapa batas spend saat penarikan 2 kali ACSR akan saya jawab secara private ya, akan saya kembali kepada Bapak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dodi. Untuk filter oli, filter solar, dan filter hidrolik di Trimitra ada stoknya nggak atau harus inden? Oke, Pak Alvin bisa jawab atau saya?
Silakan Pak. Oke, untuk saat ini Pak, dalam situasi krisis di Italia, sebenarnya kita udah ada stok Pak, namun dalam perjalanan kita terhambat dengan adanya lockdown dari Italia Pak. Nah, kita semua tahu itu. Namun kedepannya kita sudah siap Pak, jadi Bapak nggak perlu khawatir lagi dalam kebutuhan filter, Bapak bisa hubungi kapan saja, kita akan sediakan atau kita akan tawarkan bila Bapak mengalami kebutuhan filter set satu mesin ya Pak, jadi Bapak tinggal plug in doang. Nah itu Bapak nggak usah khawatir lagi, ke depannya kita akan support teman-teman pengguna mesin stringing Testmax di lapangan untuk setiap saat, apalagi karena filter ini kan dipakai setiap hari ya Pak. Filter ini mempengaruhi performa mesin juga, dan juga kadang kita lupa gitu, kita asik-asikan ataupun terlalu menikmati proses stringing sampai kita lupa kalau si mesin ini perlu perawatan agar performanya stabil. Nah, itu dia yang kadang saya ketika cek di lapangan banyak yang lupa ataupun tidak terpikirkan. Jadi akan mengalami keseriusan ke depannya, Pak. Performa mesin juga akan mempengaruhi itu. Jadi bisa aja mesin nanti bermasalah. Seperti halnya kita aja, Pak. Kalau misalnya di aliran darah kita ini ada yang tersumbat ataupun ginjal kita tidak sempurna menyaring kotoran, nah itu akan terjadi penyumbatan darah pada dalam tubuh kita. Nah itu sama juga seperti mesin. Jadi seperti mesin juga bila ada kotoran ataupun filter yang belum diganti akan mengalami penyumbatan, dan juga performa mesin akan lebih down ya Pak dari sebelumnya Bapak pakai. Oke, sekian. Ada lagi, Pak Alvin? Belum lagi. Ya, mungkin bisa saya bantu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan ditaruh di chat ya, akan kami jawab dari situ. Buku katalog mesin utamanya dan buku spare part apa bisa disampaikan ke kami? Buku katalog kita bisa support Bapak bila Bapak terdapat kehilangan di misalnya Bapak sudah punya namun kotor ataupun hilang, kita bisa berikan soft copy-nya untuk manual book sesuai dengan mesin yang Bapak miliki ya Pak. Jadi seperti Bapak yang mau melakukan pengecekan misalnya berapa liter sih untuk mesin puller ini misalnya. Nah, itu kan harus ada pegang manual book ya Pak, jadi biar tahu. Jadi kita bisa support ke situ, lalu Bapak bisa hubungkan dengan saya bila Bapak butuh filternya ataupun butuh sesuatu spare part yang mau diganti. Oke, mungkin sebentar saya bantu unmute Pak Arpan dulu. Halo? Halo Pak Arpan? Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan? Apakah ada batasan jumlah tower tension dalam sekali penarikan atau stringing? Oh, oke Pak. Jadi gini Pak, hal ini sebenarnya kita sudah pernah bahas ya Pak, waktu Bapak ada sedikit permasalahan. Nah, pembatasan itu sendiri sebenarnya tidak ada nilai yang ditetapkan oleh Testmax berapa-berapanya, karena dari Testmax itu sendiri pun harus memperingatkan si user konduktor apa atau diameter apa, itu kan berbeda-beda Pak. Nah, jadi semakin besar diameternya ataupun semakin berat diameter konduktornya, masanya konduktornya lebih berat, maka jarak penarikan ya dari tower dari si tensional ke tower akhir itu kurang lebih tidak boleh terlalu jauh. Contoh misalnya mesin yang mempunyai kapasitas 75 kN, ini saya kasih contoh, bila kita disesuaikan dengan mesin yang kapasitas 140 kN, maka mesin ini gagal untuk melakukan kegiatan stringing. Jadi bila mesin Testmax itu sendiri
ditentukan, maka tentu akan mengacu pada konduktor yang akan dipakai, Pak. Jadi kita tidak bisa memberikan acuan khusus, karena kalaupun mau nanti Bapak bisa hubungi saya secara personal, konduktor apa yang Bapak gunakan dan juga berapa tower yang Bapak tarik ya di lapangan. Jadi kita tergantung juga dengan konduktor yang digunakan. Nah, tentu juga spek mesin 75 kN dengan spek mesin 140 kN beda. Jadi 140 kN itu bisa narik yang lebih jauh lagi karena bebannya atau kekuatannya lebih besar dibandingkan yang 75 kN. Nah, itu dia. Oke, Pak Alvin, next. Next, berapa panjang span maksimal? Mungkin itu tadi udah sedikit Pak Sidik jawab ya, mengenai 40 kN. Mesin Tasmac. Kemudian dari Pak Dwi Joko, Pak Sidik, saya Dwi Joko dari IMD mau tanya, penggantian filter, oli, and hidrolik setiap berapa km? Mungkin Pak Sidik bisa tunjukin lagi. Oh, oke Pak. Saya coba putar lagi ya Pak, slide-nya ya Pak. Share screen. Sebenarnya bukan tergantung berapa kain Pak, tapi berapa lamanya jam kerja si mesin. Kita boleh di ini lagi Pak. Nah ini Pak Dwi ya, Pak Dwi ini silakan Bapak boleh difoto Pak, ataupun Bapak ingat-ingat. Nah ini pas pergantian awal mesin Bapak ada sekitar 250 jam. Nah Bapak udah wajib ganti nih olinya ya. Nah kalau filter, nah air filter, nah setiap 1.500. Alangkah lebih baiknya sih di bawah ini udah harus diganti, karena jangan sampai menunggu sampai mentok. Kadang kita juga lupa Pak, karena kan kalau udah di lapangan diganti filter itu kan lebih menyulitkan dibandingkan di gudang ya Pak. Kalau di gudang kan kita lebih leluasa untuk melakukan pergantian perawatan juga gitu. Jadi alangkah lebih baiknya bila mendekati 1.500 Bapak hubungi Trimitra. Nanti kita datang ke perusahaan Bapak dengan membawakan filter udah satu set mesin gitu. Jadi Bapak juga nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu repot-repot untuk beli secara satuan ataupun terpisah gitu. Apalagi tidak direkomendasikan oleh Tasmac. Itu akan mempengaruhi kualitas ataupun fungsi dari si mesin tersebut, Pak. Oke. Oke, Pak Alvin. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Arpan. Kalau mau ganti hose dari mesin ke manometer untuk puller, apakah harus spare part Tasmac atau bisa cari di pasaran tipe yang sama? Thanks. Oke, tunggu dulu Pak. Oke, kita stop dulu ya. Oke, Pak Alvin, mohon diulangi lagi Pak. Pertanyaan dari Pak Arpan. Kalau mau ganti hose dari mesin ke manometer untuk puller, apakah harus spare part Tasmac atau bisa cari di pasaran tipe yang sama? Oke, sekarang gini Pak, kita berbicara mengenai kualitas ya Pak. Nah, kalau di Tasmac sendiri itu sudah ada standar umum Pak untuk si mesin. Contoh halnya kan bila Bapak membeli spare part mungkin bisa digunakan, tapi balik lagi itu akan mempengaruhi performa Pak. Contoh, Bapak kan tidak mau ketika Bapak di lapangan tiba-tiba selang yang terhubung dari manometer ke pullernya itu tiba-tiba bocor. Nah, karena kalau di Tasmac itu Bapak bisa memprediksi kapan selang ini wajib udah harus diganti atau belum gitu. Karena baik lagi Pak, kita mesin Tasmac kan mesin yang biayanya lumayan mahal ya Pak untuk melakukan pembelian. Masa kita melakukan pergantiannya dengan yang barang yang kualitasnya di bawah kualitas bagus Pak gitu. Nah makanya kita tidak menyarankan untuk Bapak melakukan pembelian spare part dengan sendiri, karena belum tentu itu cocok untuk mesin. Jadi alangkah lebih baiknya
Bapak bisa pesan ke Trimitra, kita akan support Bapak. Seperti hal sebelum-sebelumnya ya Pak, kita pernah bekerja sama, Bapak pernah ada kebutuhan ke Trimitra juga. Nah, kita akan support seperti biasa ke Bapak gitu. Nah, maka Bapak pun aman karena ini produknya asli Tesmac gitu. Oke, Pak Alvin? Mungkin waktunya sudah mendekati akhir nih. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau masih pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa hubungi Pak Sidik langsung ya. Oke. Masalah itu, Oke. Pak Sidik akan jawab. Nah, jadi banyak yang minta untuk file presentasi. Jadi untuk file presentasi, silakan Bapak Ibu registrasi terlebih dahulu ya. Jadi di situ kami akan share ke file ini kepada Bapak Ibu yang telah registrasi. Saya akan tunjukkan. Sebentar. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa ke www.trimitraelectric.com. Kemudian di sini ada tab events ya, terus kemudian ke training. Nah, di sini silakan Bapak Ibu registrasi terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kami kirim materi presentasi termasuk juga rekaman. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendengar lagi atau apa, semua bisa dari sini. Dan jangan lupa untuk sesi minggu depan. Oke. Untuk sesi kemarin adalah mengenai string machine juga and equipment, cuman lebih ke komersilnya. Jadi memperkenalkan mesin baru 4.0, kemudian juga ada mesin khusus untuk reconductoring, CLP (Continuous Linear Puller) dari Tesmac langsung. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum dapat bergabung, mungkin bisa lihat di website kami di www.trimitraelectric, akan dipost siang ini rekamannya. Untuk sesi minggu depan ada underground cable series, yaitu minggu sebelum Lebaran ya, acara kami terakhir yaitu dari Arkasil mengenai fitting underground. Oke, mungkin sekian dari itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung. Terima kasih juga Pak Sidik sudah memberi kita semua ilmu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Mungkin sampai ketemu di sesi minggu depan ya. Hari Senin, tanggal 18. Oke, sekian. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.